Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Moon Knight yang katanya ini akan rilis di Disney Plus sebagai series ya, yang akan rilis di Februari tahun 2022 kali ini. Nah, Moon Knight nih, gua nggak tahu ini apakah ratingnya adalah A-rated atau B-rated. Kalau yang jelas, gua udah baca komiknya Moon Knight ya, dan segala macam storyline-nya. Ini gue bisa melihat Moon Knight itu adalah hero Marvel dewasa sih, karena dia itu main berani darah-darah dan juga banyak banget secara konspirasi dan juga gorgonnya diperlihatkan di komik, Pak. Makanya gue mau Moon Knight ini kalau dia akan diproduksi di Disney Plus ini akan menjadi bagus, dan juga ini ratingnya harus R-rated sih. Gue mau seperti itu karena sampai sekarang untuk trailer Moon Knight yang diperkenalkan di Disney Plus promosi kemarin ya, tapi gue bisa melihat vibe horornya udah sedikit dapat sih kalau dalam sedikit trailer ya. Tapi kita nggak tahu di segi filmnya seperti apa. Tapi jelas gue akan membahas mengenai Moon Knight versi komik seperti apa, biar kalian pada saat nonton Moon Knight di Disney Plus nanti kalian benar-benar nggak buta atau benar-benar nggak polos untuk mengenai vigilante Moon Knight ini di universe Marvel. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Dan gua punya target untuk mencapai 100.000 subscribers untuk tahun 2022 ini. Jadi kalau kalian belum subscribe sekarang juga. Kalau kalian ingin support gua, oke? Support, gua butuh support dari kalian agar supaya gua bisa berkembang dan juga bisa menjadi YouTuber yang lebih baik lagi untuk kalian, untuk membahas mengenai Marvel DC lagi nih, oke? Langsung kita masuk ke segmen Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Moon Knight nih. Oke, Moon Knight ini adalah vigilante Marvel yang bisa dibilang sekelas kayak Batman. Loh, kenapa kayak Batman? Nah, ini kenapa gue ingin juga membahas kenapa asal orang-orang menyebutkan bahwa ini adalah sama kayak Batman. Apakah dari fisiknya ataukah dari ceritanya atau gimana? Nah, setelah gue research semuanya, akhirnya ini yang gue temukan dari beberapa fakta mengenai Moon Knight, dan juga gue ingin bahas mengenai alur cerita dari Moon Knight seperti apa, originnya seperti apa, dari awal itu siapa, dan apakah itu bagaimana, dan bagaimana kekuatannya seperti apa si Moon Knight ini. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Karakter Moon Knight ini diciptakan oleh Doug Moench dan Holt Perlin yang pertama kali debut di komik dalam Werewolf by Night di volume 32. Dan sosok dibalik nama Moon Knight ini adalah Mark Spector. Mark Spector lahir di Chicago dan merupakan putra dari pasangan Yahudi. Keluarga pindah ke Amerika pada tahun 1930 untuk menghindari Holocaust Nazi pada saat itu. Dan Mark Spector itu sebenarnya menentang sikap ayahnya yang melarikan diri dan menolak untuk ikut berperang dengan kaum Yahudi lainnya pada saat itu. Dia tidak ingin merasa sebagai pecinta seperti ayahnya. Makanya Mark Spector itu berlatih sebagai seorang petinju kelas berat hingga akhirnya dia bergabung dengan Marinir Amerika Serikat. Kemampuannya itu membuat bergabungnya menjadi salah satu anggota CIA, dan dari sinilah petualangannya pun dimulai. Pada awalnya Moon Knight ini diciptakan sebagai seorang villain, tetapi saat dia berada di dalam CIA, ia bekerja bersama dengan William Cross dan adiknya Randall Spector. Namun adiknya si Randall Spector ini berkhianat dengan menjual senjata ilegal. Hubungannya dengan adik pun semakin buruk setelah Randall membunuh kasihnya Mark setelah mengetahui kejahatan ilegal dari Randall untuk membungkam si Mark ini, kakaknya sendiri. Akhirnya Mark pun membunuh Randall, namun Randall tewas terkena ledakan. Dan akhirnya Mark Spector memutuskan keluar dari CIA, sementara Randall menjadi tentara bayaran dan bekerja untuk seorang teroris bernama Raoul Bushman. Pada suatu hari, dalam misinya ke Sudan, Bushman membunuh seorang arkeolog bernama Dr. Peter Arloon yang menemukan makam Raja Fir'aun. Bushman percaya makam itu dipenuhi dengan harta karun. Kekejaman dan kekerasan Bushman membuat Mark tersadar. Ia berhutang budi kepada Arloon dengan menyelamatkan putrinya bernama Marlene. Pengkhianatan ini diketahui oleh Bushman, dan akhirnya Bushman mengajarnya habis-habisan. Kekuatan Moon Knight ini berasal dari Dewa Bulan bangsa Mesir bernama Khonshu. Awal ceritanya adalah ketika Mark dalam keadaan sekarat, ia ditolong oleh penduduk setempat dan diserahkan di dekat patung Dewa Bulan Khonshu. Tubuhnya sekarat dan tak berapa lama ia pun tewas. Marlene yang saat itu berada di sana menangis melihat tubuh Mark Spector itu sudah mulai membeku. Namun ajaibnya ia kembali hidup. Mark mendapatkan penglihatan bahwa Khonshu lah yang membangkitkannya dari kematian dan menjadi kesatria Moon Knight.
Sebagai seorang mantan petarung dan agen CIA, Moon Knight handal dalam pertarungan jarak dekat. Ia juga mahir dalam taktik, strategi militer, dan ahli penyamaran. Moon Knight juga dipersenjatai beberapa item yang ia gunakan saat beraksi, misalnya dart yang membentuk bulan sabit. Karena dia dihidupkan kembali, ia juga mendapatkan kekuatan dari Dewa Bulan Khonshu. Moon Knight memperoleh kekuatan super dalam hal kecepatan, keahlian, dan juga stamina. Karena ia memperoleh kekuatan dari bulan, kekuatan Moon Knight ini berdasarkan pada siklus bulan dan juga semakin kuat saat memasuki fase bulan purnama. Ia juga memiliki penglihatan malam yang tajam dan mampu menyembuhkan luka dengan cepat ketika berada di bawah sinar bulan. Nah, seperti ini, Moon Knight ini seringkali diasosiasikan sebagai karakter Batman-nya Marvel. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Jika Bruce Wayne itu mendapatkan kekayaan dari warisan dari keluarganya, sementara Moon Knight itu memperoleh kekayaannya sebagai tentara bayaran. Di balik sosok Mark Spector, ternyata dia itu adalah seorang pendeta Disruptive Identity Disorder atau DID. Kekayaannya ini menjadikannya sebagai memiliki identitas lain sebagai Steve Grant. Tak hanya Steve Grant, identitas lainnya adalah Jake Lockley, seorang supir taksi, dan berbagai macam yang lainnya. Selain itu, keputusannya untuk menjadi seorang Moon Knight itu bukan didasarkan pada trauma masa lalu seperti Batman. Moon Knight ini menjadi seorang pahlawan sebagai bentuk pengabdian dan wakil Khonshu dalam memerangi kejahatan. Selain itu, Moon Knight tak hanya seorang dalam jubah, karena ia juga memiliki kekuatan. Dan juga sebagai hero-nya ini, Moon Knight ini memiliki berbagai macam villain yang pernah ia lawan seperti Shadow Knight, Black Spectre, dan Raoul Bushman. Nah, Raoul Bushman ini adalah adiknya sendiri yang menjadi musuh bebuyutan selama petualangannya sebagai Moon Knight. Moon Knight ini termasuk sosok yang brutal dan juga kejam. Ia tidak segan-segan bermain kasar dengan musuh-musuhnya. Bahkan Moon Knight ini telah dicap sebagai sosok paling brutal dari antara sosok karakter Marvel yang lainnya. Di setiap komiknya gue udah baca, ternyata meskipun dia itu sering bekerja sebagai individu, sebagai hero solo, ternyata Moon Knight ini pernah bersinggungan dan juga bekerjasama dengan karakter Marvel yang lainnya seperti Doctor Strange dan juga Hawkeye. Moon Knight ini bahkan sempat bergabung dengan Secret Avengers setelah direkrut oleh Steve Rogers dan bermarkas di Los Angeles. Namun, terkadang Moon Knight ini juga terlibat perkelahian dengan para superhero Marvel yang lainnya. Dan juga di Disney Plus kemarin itu udah dijelaskan bahwa Moon Knight ini akan dikeluarkan seri solonya untuk dikeluarkan di Disney Plus Hotstar. Makanya kita akan melihat seriesnya seperti apa. Nah, baru-baru ini trailernya Moon Knight sudah dirilis oleh Disney Plus jam 9 pagi tadi. Dan setelah gua melihat itu berbagai macam mental illness si Mark Spector itu sudah dijelaskan sini, dan juga gua lihat aktornya si Oscar Isaac ketika dia memerankan si Mark Spector ini. Sekilas beberapa trailer itu gua melihat dia sudah berhasil untuk memerankan Mark Spector yang gila. Kenapa? Karena dia ini punya mental illness, karena dia itu punya kepribadian ganda semenjak dia itu menjadi Moon Knight dan dibangkitkan oleh Dewa Khonshu. Dan di sini gua akan menjelaskan mengenai dua kepribadian Mark Spector yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah Steve Grant. Nah, Steve Grant ini merupakan seorang pengusaha kaya raya yang mampu mengelola uang hasil peperangan Mark Spector untuk menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan besar. Cukup lama kepribadian ini menjadi tampilan publik Mark, dan juga ini adalah kepribadian yang paling disukai oleh Marlene. Sedangkan kepribadian Moon Knight sendiri merasa tak terlalu nyaman dengan Steve Grant karena Moon Knight tak terlalu suka dengan kehidupan bermewah-mewah. Nah, selanjutnya adalah Jake Lockley. Ini adalah seorang supir taksi. Nah, kepribadian ini biasanya digunakan oleh ketika mencari informasi pada kawannya Crowley. Dan kepribadian Moon Knight ini paling merasa nyaman dengan Jake Lockley karena Jake tak punya ketanggung jawab besar dan selalu bergerak dan mampu bergaul dengan banyak orang. Jake Lockley adalah yang paling mirip dengan Mark Spector tapi tanpa dibebani rasa bersalah atau sikap suram. Awalnya, Doug Moss menceritakan semua kepribadian ini sebagai identitas tambahan yang dibuat oleh Mark setelah ia menjadi Moon Knight dalam rangka perubahan hidupnya dari seorang tentara bayaran yang lekat dengan kekerasan serta pertumbuhan darah menjadi seorang hero. Dan juga Steve Grant ini diciptakan untuk membiayai aksi Moon Knight, sedangkan Jake Lockley untuk mengumpulkan informasi. Nah, bisa dipastikan bahwa Mark ini bisa dengan mudah berganti identitas dari satu kepribadian ke kepribadian yang lainnya dengan cara berganti penampilan. Walaupun dia melakukannya agak berlebihan, misalnya dia tak mau dipanggil Stephen Grant oleh Marlene jika sedang menjadi Jake Lockley. Jadi gue melihat semua trailernya si Moon Knight, oh my god, semuanya itu anjir lah. Gue ambil spesial ketika gue melihat itu, dan semua trailernya itu udah darknya dapat banget pak. Speech darknya, bahkan beberapa jokes yang ditampilkan itu cuma satu adegan jokes doang yang dikasih Mark Spector ada di lift dan dia melihat Dewa Khonshu yang akan menghampiri dia, tapi dia menemukan ada seorang wanita tua yang bersama di liftnya. Itu semua jokes itu apa ya, bisa
bisa dibilang itu masih kecil lah ya, dan juga tidak terlalu berdampak ke sisi kayaknya ya, karena gue melihat semua trailernya ini kayak semuanya akan R-rated sih, karena semua brutalnya beberapa itu ada, dan juga mental illnessnya Mark Spector diperankan oleh Oscar Isaac ini juga makin bagus pak. Semua dia totalitas dalam itu, dia ketika ada scene dia itu dimasuki jiwa, sama dia itu bertemu dengan ilmuwan gila. Nah ilmuwan gila ini akan menjadi villain selanjutnya ya. Dan juga untuk keberadaan Randall Spector kayaknya gue belum bisa menemukan deh, karena untuk adiknya si Mark ini itu adalah Randall Spector, ini gue masih belum bisa menemukan apakah itu akan jadi villain utamanya di sini atau adalah si ilmuwan gila ini yang diperankan oleh si Kevin Bacon ini. Nah gue nggak tahu seperti apa untuk storyline-nya, tapi yang jelas ini untuk sebagai trailer perdananya ini bisa dibilang adalah perkenalan hero yang paling dark sih. Dan udah gue lihat trailernya itu udah cukup dark dan udah cukup buat gue tuh, wah ini gue kayaknya udah bisa percaya dengan Moon Knight seperti apa storyline-nya. Karena dengan story seperti ini gue harapkan Moon Knight ini bisa menjadi jembatan MCU untuk menjadi sosok hero yang benar-benar dark seperti layaknya Batman di DC Universe ya. Karena dia kan digandakan sebagai Batman yang Marvel lah ya. Tapi kita lihat nanti hasilnya gimana. Tapi jelas untuk trailer ini gue benar-benar sangat puas ketika nonton trailernya si Moon Knight, karena vibe darknya sudah kerasa banget pak. Gue kayak merasa nonton Marvel Netflix atau enggak DC Universe. Jadi gue pengen tahu hasil seperti apa. Dan Mark Spector alias oleh Oscar Isaac bisa menjadi sosok yang gila, sosok yang mental illness, sosok yang paling juga punya kepribadian ganda seperti Steve dan juga Jack. Dan gue pengen tahu dia seperti apa untuk storyline kedepannya, karena ya sampai sekarang kita belum mengetahui seriesnya Moon Knight ini storyline seperti apa. Karena gue melihat aja villainnya itu adalah sebenarnya adalah Randall Spector ya, itu adalah adiknya sendiri seperti komik. Tapi sampai sekarang ini gue masih belum bisa menemukan Randall Spector seperti apa di sini ya. Jadi seperti itu. Moon Knight itu kan adalah hero yang sangat brutal, oke? Dia itu adalah agen CIA dan juga mantan petinju pak. Jadi bisa dibilang Moon Knight ini udah skill battle-nya udah mulai dilatih dari kecil, dan juga dia itu nggak seperti Batman. Kalau kita bandingkan dengan Batman di DC Universe, Batman itu dia menjadi begitu karena apa? Dia tuh udah pernah mengalami trauma masih kecil, dan dia merasa bahwa Gotham itu butuh sosok yang bisa dibilang itu sosok yang benar-benar kasar, dan juga sosok yang bisa melambangkan the fear, ketakutan dalam segi bentuk kelawar. Itu adalah konsepnya Bruce Wayne mengambil Batman seperti itu. Tapi kalau si Mark Spector ini dia mengambil Moon Knight itu karena dia tuh merasa dia tuh, wah gue tuh udah dibagikan oleh si Dewa Khonshu ya, gue menjadi superhero yang udah ditakdirkan sebagai ya gue sekarang ini. Jadi dia tuh benar-benar mengabdi, dia benar-benar ya untuk berbalas budi kepada si Dewa Khonshu karena dia tuh udah dibagikan dari kematian. Nah jadi seperti itu. Makanya story yang Moon Knight bisa dibilang gue udah baca beberapa chapter tuh, oh my god itu brutal banget pak. Dia tuh ada benar apa ya ambil rantai terus dia tuh ngikat ke leher villain-villainnya. Oh my god itu kayak oh my god itu the best banget sih. Makanya gue pengen lihat Moon Knight sebrutalnya di sini seperti apa. Apakah dia tuh masih ada PG-13 seperti MCU yang lainnya, ataupun MCU punya mulai R-rated. Yang bisa dibilang R-rated, bisa dibilang R-ratednya nggak tanggung-tanggung. Kalau mereka ingin membuat R-rated seperti kayak Daredevil, Marvel Netflix dan segala macamnya, ya gue suka itu. Karena apa? Kita bisa melihat Marvel ini sangat berubah di sini. Nggak cuma PG-13 doang, tapi ada berbagai macam rating dewasa yang lainnya. Karena kita buang di dewasa ini udah enak banget dengan PG-13. Gue udah berapa kali nih? Gue udah ngomong berapa kali nih di video-video yang lain. Tapi ya mau gimana lagi, MCU itu harus bisa berkembang. Yang namanya apalagi secara rating, secara cerita juga. Karena yang nonton Marvel ini nggak cuma anak-anak doang, yang kita dewasa juga butuh pak konten ya. Jadi bisa dibilang untuk Moon Knight ini gua harapkan nanti ketika dia tuh muncul di Disney Plus, satu gua nggak pengen dia tuh ada namanya language bahasa kasar tuh harus dikuatkan kalau ratingnya benar-benar R-rated gitu ya. Karena yang namanya bahasa kasar what the fuck, what the hell man, itu semuanya kan umum kan kalau di Amerika sana kan. Makanya kalau lu berdasarkan atas apa yang lu lihat, oh ini kan bisa-bisa jadi kita sensor aja deh, ya nggak bisa gitu jing. Karena gini ya, berbagai macam bioskop Marvel ya, bahkan berbagai macam bioskop di Indonesia sekarang, kalau mereka tuh untuk menayangkan film Marvel itu mereka tuh selalu cari duit banget. Contohnya kayak Eternals di bioskop PG-13, sementara aslinya Eternals itu adalah R-rated pak. Ya itu literally nyari duit banget dengan lo ngangkat semua adegan-adegan. Bisa dibentuk kita sebagai penonton udah vibe-nya udah dipotong, motongnya udah kasar lagi, aduh ya udahlah. Makanya untuk bioskop Indonesia tuh please lah, kalau ada rating dari sananya ya lo tetapkan aja rating seperti itu, dan jangan lo cut
Kalau lu cut itu sama aja kita tuh kayak nonton TV, yang nonton TV sekarang tuh di cut di blur segala macam, atau di scale, di zoom gak jelas. Yang gua nggak mau seperti itu, Pak. Ya kita kan bayar ke bioskop untuk menikmati apa ya, show-nya. Tapi lu tolol sih. Sumpah. Makanya aduh, ini LSI ya, kalau lu apa ya, ambil stok film, lu mending lihat filmnya dulu deh. Lu lembaga lulus sensor, bodoh sensor di-cut semua lu, bodoh amat lah. Tapi ya itulah alasan kenapa itu gua nggak mau film sekelas Moon Knight ini ataupun film Marvel yang dark segala macam, mending masuk series deh, sumpah. Mau series, dengan lu masuk series ya lu nggak akan yang namanya itu di-cut oleh berbagai macam pihak kampret yang lainnya, yang mereka tuh hanya menguntungkan duit daripada show-nya. Ya kita kan butuh show-nya, bukan masalah lu pendapatan lu di belakang aja deh. Lu kan yang punya show-nya tuh, ya kita sebagai penonton kan hanya bisa melihat, dan juga kita bayar. Kita keluar duit kita, harus gitu kita bisa menonton sesuai dengan harganya dong. Ya makanya Moon Knight ini ya dipasangkan di Disney Plus series ya. Gua maunya seperti itu, dan gua mau antara hubungan dengan Mark Spector dengan adanya si Randall Spector ini bisa diperketat lagi di seriesnya. Karena kalau gua baca di komik, untuk hubungan Mark dengan juga Randall ini berbagai macam, beberapa scene tuh ada beberapa yang miss. Jadi bisa dibilang tuh mereka tuh kayak terlalu fokus ke Moon Knight-nya daripada untuk sosok si Mark Spector seperti apa dalam dia itu menjalankan tugas sebagai CIA atau sebagai ahli petinju dan sebagainya. Itu gua mau si Mark Spector ini originsnya itu mulai diperluas lagi, dan juga ada berbagai macam karakter Marvel yang lainnya kalau mereka ingin buat seperti itu. Karena gua udah jelasin tadi bahwa Moon Knight itu udah pernah kerjasama dengan Doctor Strange dan juga Fantastic Four, dia juga udah pernah di situ ya. Makanya di sini gua ingin melihat kalau seandainya MCU udah punya koneksi segala macam dengan Disney Plus yang lainnya, gua mau di sini ada besar kemungkinan bahwa si Moon Knight ini akan bekerja sama dengan si Doctor Strange. Kemungkinan kalau misalkan kasusnya ini akan berhubungan dengan kasus supernatural, oke? Karena Moon Knight ini juga adalah hero supernatural, tapi itu setengahnya Batman. Karena ya seperti yang kalian tahu bahwa fisiknya itu hampir kayak Batman, cuma bedanya dia itu pakai jubah dan putih, oke? Putih. Dan originnya si Batman juga si Moon Knight ini benar-benar berbeda. Nah, jadi kemungkinan banyak orang tuh apa ya, menyamakan dia itu dengan Batman karena fisiknya doang sih. Mereka nggak lihat story seperti apa. Karena si Mark Spector ini punya berbagai macam alter ego yang ada dalam tubuhnya semenjak dia dibangkit oleh Dewa Khonshu ini, ya, Dewa Bulan ini. Jadi ya gua mau sih untuk Mark Spector ini apa ya, bisa dibilang tuh dieksplor lagi. Dan juga dia kan punya banyak alter ego ya, dia punya banyak banget kepribadian ganda, sehingga kita bisa melihat bahwa kegilaannya Mark Spector itu dia sebagai punya multi identitas itu banyak banget. Ada dia sebagai taksi, ada sebagai yang sebagainya. Gue nggak mau spoiler karena di komiknya itu lebih jelas untuk mengenai Mark Spector seperti apa. Tapi untuk hubungannya dia dengan adiknya itu menurut gue ketika gue baca beberapa isu kurang dieksplor. Makanya gue ingin lihat di series ini, gue mau hubungannya si Mark Spector dengan adiknya si Randall Spector ini bisa dikembangkan kembali dan bisa menjadi konklusi, dan bisa menjadi hubungan antara adik kakak ini menjadi lebih bagus ya. Meskipun hanya sebagai series, tapi kita mau lihat apa indikasi karakternya seperti apa, penjelasan karakternya lebih detail seperti apa. Makanya gue bisa lebih mengharapkan Marvel itu mending ke arah series deh ya. Lebih ke arah series. Karena kalau lu buat series, lu tidak diburu-buru dengan durasi, lu tidak diburu-buru dengan namanya series yang bisa dibilang tuh film seperti apa, ada penjelasan karakter yang lebih panjang. Itu kan intinya kan. Jadi yang gua mau sih untuk Moon Knight untuk kedepannya akan menjadi seperti itu ya. Ya kita doakan aja untuk nanti, gua harapkan lebih bagus. Oke, trailernya udah mulai mengundang banget ya, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi gua mau untuk Moon Knight ini akan menjadi Marvel yang rated sekali. Ya gua mau lah. Jangan mainnya brutal, lu main budgetin nyari duit banget lu. Aduh, itu aja mengenai video kalian mengenai Moon Knight. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kalian mengenai Moon Knight. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik tapi kalian semua, karena gua janji bisa mungkin gua akan membuat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!